Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah ta'ala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah binikmatillahi allati tatimmus shalihat. Di malam hari ini kita kembali duduk di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka thalabatul ilm. Mudah-mudahan dengan apa yang kita tempuh dari belajar dan mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam rangkaian hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan, siapapun dia yang menempuh suatu jalan dalam rangka thalabatul ilm, menuntut, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan dia menuju surganya. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan tentang pembahasan kita tentang salasatul usul, 3 pondasi utama. Maka coba perhatikan dari keterangan sebelumnya telah kita sebutkan, mulai dari uraian asy-syekh tentang bismillah. Kemudian setelah itu diterangkan tentang kata i'lam, ketahuilah, di mana pada pertemuan sebelumnya juga telah kita ingatkan tentang al-ilmu adalah wa huwa ma'rifatu asy-syai'. Huwa atau al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Na'am, barakallahu fikum. Itu ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu secara pasti. Itulah ilmu. Dan telah kita terangkan ilmu itu terbagi 2. Ada ilmu doruri dan ada ilmu nadhari. Demikian pula telah kita sebutkan tentang tingkatan-tingkatan al-idrak, pengetahuan. Ada yang paling tertingginya adalah al-ilmu. Kemudian disebutkan adalah ada namanya jahlul basit. Jahlul basit ini tidak tahu sama sekali. Ada juga yang namanya jahlul murakkab. Yang inilah yang kita istilahkan adalah so tahu. Yang selanjutnya, yang keempat, ada namanya al-waham. Mana disebutkan oleh Syekh, al-waham adalah mengetahui sesuatu tetapi ada kemungkinan lawan daripada yang rajih, berarti dia lemah, pengetahuannya lemah. Kemudian asyak, ini sama, kalau kita persengkan adalah 50-50, kebenaran dengan kesalahannya 50-50. Kemudian yang terakhir adalah adzan. Dzan ini adalah idrakus syai' ma'ah ihtimali diddin marjuh. Berarti
dia pengetahuannya lebih besar daripada kesalahannya. 60 berbanding 40. Itulah tingkatan-tingkatan pengetahuan. Kita lanjut jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini kata Syekh, "I'lam rahimakumullah." I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Nah, dari sini ada pelajaran penting bagi kita, bahwasanya hendaknya yang namanya ad-da'i, seorang guru, seorang pengajar adalah mendoakan orang-orang yang diajar. Nah, ini terkadang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa di sini. Asy-Syaikh di sini mengajarkan rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Ini kata para ulama adalah bentuk doa seorang guru kepada orang-orang yang dia ajar. Terkadang seseorang sulit memahami ilmu, mungkin saja karena dosa gurunya. Bisa ada kemungkinan seperti itu. Atau bisa kemungkinan adalah dosa kita sendiri yang mendengarkan atau yang belajar. Maka mudah-mudahan dengan doa seorang guru kepada muridnya, itu akan menjadikan adanya keberkahan dan dikabulkan doanya. Sehingga di sini beliau mengatakan semoga Allah merahmati Anda. Artinya siapapun dia yang mendengarkan, yang membaca bukunya Syekh di sini, maka masuk di dalam doa ini. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan annahu yajibu alaina, sesungguhnya yajibu, wajib, alaina, bagi kita, bukan bagi kamu, bukan bagi saya, tetapi kita seluruhnya, semuanya. Kata Syekh, annahu yajibu alaina, sungguhnya wajib bagi kita untuk apa? Ta'allumu, untuk mempelajari, belajar. Arba'i masailah, 4 hal. Perhatikan baik-baik. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. 4 perkara. Pertama, al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Itulah ilmu. Ilmu tentang apa? Nah, ini ilmu telah kita sebutkan atau ketahui bahwasanya ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itulah ilmu. Maka Syekh di sini menyebutkan bahwasanya ada 4 perkara yang harus diketahui oleh kita semuanya. Adalah yang pertama al-ilmu. Ilmu tentang apa? Lihat. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu tentang pengetahuan tentang Allah yang kita sembah, yang kita besarkan, yang kita muliakan, yang kita agungkan. Kita harus mengenal Dia, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita ilmui tentang ma'rifatullah, mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya rinciannya, perhatikan baik-baik. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Perkara yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Dan ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah, adalah mengenal Allah. Jadi ilmu ini terbagi 1. Jadi terbagi 3 nanti. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka diterangkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ma'rifatullahi azza wajal bil qalb. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Berarti kalau begitu adalah mengharuskan tastalzimu qubulah ma syara'ahu. Maka kalau begitu kita terima, mengenal Allah dengan hati mengharuskan kita terima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu keharusan Dia. Keharusan. Kita harus tunduk, patuh, menerima ketentuan dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, serta menerima
allati jaa biha Rasulullah atau Rasulahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Serta harus kita terima apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Terus kata beliau, wa ya'tariful abdu ala rabbih. Hendaknya seorang hamba itu adalah mengenal Rabbnya. Dengan bagaimana caranya kita mengenal Allah? Maka Syekh mengarahkan bin nadhari fi ayati syar'iyyah, dengan memperhatikan, mencermati, mentelaah, membaca dan mentadabburi ayat-ayat syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayat-ayat syar'iyyah? Al-Qur'an dan hadits. Itulah ayat-ayat syar'iyyah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala perlu kita dalami Al-Qur'an. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Quran itu bukan sekedar dihafal jamaah. Tidak akan bermanfaat Al-Quran ketika sekedar kita hafal saja. Tidak ada manfaatnya. Tetapi Al-Quran kita hafal, kemudian perhatikan, tadabburi, dalami makna dan kandungan dari Al-Quran. Bahkan disebutkan orang-orang yang membunuh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan orang-orang Khawarij. Siapa mereka? Bacaan-bacaan Al-Quran mereka, subhanallah. Tidak ada apa-apanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya luar biasa, bacaan Al-Qurannya, tetapi tidak sampai melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Itu bacaannya. Hanya terbatas hanya di mulut. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir yang langsung diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tidaklah saya melewati 10 ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an kecuali saya harus paham tafsir daripada ayat itu. Maka ini subhanallah jamaah. Terkadang kita itu fokus dengan hafalan tapi kita tidak tahu apa yang dihafal. Jadi setelah kita hafal, maka baca terjemahan, baca tafsirnya supaya kita paham apa yang diinginkan oleh ayat dari ayat Al-Quran ini. Al-Quran adalah merupakan undang-undang kita, dasar pedoman kita dalam beragama, sama dengan dasar bernegara adalah undang-undang kita. Itu ada aturan-aturan dari pemerintahan, itu ada. Tetapi dalam aturan Islam, undang-undangnya adalah Al-Quran dan hadits. Sehingga kalau sekedar kita menghafal tidak tahu apa yang dihafal, maka itu kurang bermanfaat. Artinya di sini dengan adanya seperti ini adalah memotivasi kita untuk menghafal, kemudian memahami kandungan dan makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran dari awal sampai terakhir itu isinya adalah akidah, memperbaiki akidah kita, keyakinan kita. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya dengan mentadabburi, membaca, mendalami, menelaah, mentadabburi ayat dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini akan datang uraiannya lebih jelas insyaallah ta'ala. Di sini Syekh hanya memberikan ringkasan. Cara kedua ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, wan nadhari fi ayatil kauniyah, adalah dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Perhatikan, ayat-ayat Allah terbagi dua. Ada namanya ayat asy-syar'iyyah, yaitu Al-Quran dan hadits. Ada namanya ayat-ayat kauniyah, yang mana itu adalah alam semesta beserta isinya. Itulah ayat-ayat kauniyah. Sehingga ketika seseorang ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui dari ayat-ayat kauniyah, seperti adalah Allah menciptakan makhluk seperti kita ini. Perhatikan jamaah, cermati bagaimana kita bisa mengenal Allah, maka perhatikan kita. Apakah kita ini terbentuk dari sesuatu yang tidak ada langsung ada? Coba perhatikan jamaah.
indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan bentuk dan bentuk yang terindah, terbaik. Kira-kira coba perhatikan jamaah. Perhatikan dari bagian tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita mulai dari gigi kita, mata kita, telinga kita, wajah kita, hidung kita. Kalau seandainya tidak diatur dengan baik jamaah, kira-kira kalau bagaimana kalau hidung kita putar menghadap ke atas. Ketika hujan, air masuk semua. Coba indahnya itu, peletakannya. Coba mata, kenapa diletakkan di depan semuanya? Kenapa tidak di sini satu, kemudian di belakang satu, supaya melihat dari arah belakang? Kemudian telinga, kenapa di samping? Kenapa tidak di depan satu, tidak di belakang satu? Kenapa ke samping? Itu indahnya jamaah. Disitulah kita bisa melihat dengan mencermati, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti ada yang ciptakan, ada yang ngatur melalui alam semesta. Coba lihat terbit dan terbenamnya matahari. Kenapa kok pagi teratur, siang, sore, besok muncul lagi? Belum lagi yang lainnya daripada tata surya yang kita lihat, kok indahnya, teraturnya, terjadinya pergantian siang dan malam. Setelah habis siang muncul malam. Siapa yang ngatur semuanya ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Maka dari sini menjelaskan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya penciptaan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Pada bumi ini itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Kita lihat bumi ini jamaah, langit dia berdiri kokoh, kuat tanpa ada tiang. Kira-kira tidak ada yang ngatur jamaah. Ini semuanya adalah memberikan kepada kita, wa fi anfusikum, juga pada diri-diri kalian itu ada ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikannya? Apakah kalian tidak melihatnya? Ini namanya bentuk pertanyaan tapi sifatnya mengingkari. Ditanya tapi bentuknya pengingkaran. Nah, maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan dari dua sisi ini. Melihat dari ayat-ayat syar'iyah, Al-Qur'an dan hadits, terus melihat dari sisi ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Ini yang pertama dari bahagian dari ilmu. Dari ilmu itu yang kita ilmui adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Bagaimana dengan mengenalnya Allah berarti yang harus kita ibadahi, yang harus kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti ada keterangan yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat. Ma'rifah yang kedua setelah al-ilmu, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua dari al-ilmu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mengatakan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan qudwah, uswatun hasanah, contoh terbaik, teladan yang terbaik. Kita senantiasa mengatakan contohlah nabi, tapi bagaimana bisa kita mencontoh jamaah? Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita sendiri tidak mempelajari sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak tahu jamaah bagaimana ibadahnya nabi, bagaimana adab dan akhlaknya nabi,
bagaimana hubungannya Nabi sesama manusia, sesama para sahabatnya dengan para penguasa, itu dilihat dari sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tidak pelajari, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui itu? Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ma'rifatu rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah al-ma'rifatu, adalah pengetahuan yang mengharuskan, adalah tastalzimu kubula atau qabula ma jaa bihi al-huda wa dinil haq. Tentunya kalau begitu kita mengenal Rasulullah. Setelah mengenal, maka mengharuskan bagi kita menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang benar. Wa tasdiquhu fima akhbarah, harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan A, maka kita katakan A. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapatkan gelar? Bukan namanya As-Siddiq, itu hanya gelar. Ketika orang bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke Sidratul Muntaha hanya satu malam. Bagaimana mungkin? Ini adalah menghayal. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau Nabi mengatakan, maka saya membenarkannya. Itulah Abu Bakar. Sehingga manusia terbaik di dunia ini yang pernah ada setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena luar biasa bagaimana beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang haruskan adalah at-tasdiq. Kemudian adalah wamtisala amrihi fi ma amarah. Harus menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian wajtinaba ma nahaan. Kemudian wazajarah, menjauhi, meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan ingatkan. Maka kita jauhi jamaah. Bahkan kata beliau wa tahkima syariatihi waridha bi hukmihi, dan berhukum dengan hukum syariatnya, kemudian ridho terhadap ketentuan-ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini konsekuensinya jamaah. Untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus pelajari adalah sirah an-nabawiyah. Tentunya kami tentunya mengharapkan atau menyarankan kepada teman-teman semuanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bagus dari sirah yang ditulis oleh seorang alim ulama, Imam Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Itu bagus sekali mengupas tuntas tentang kisah bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus sekali, dan sekarang alhamdulillah sudah ada terjemahannya itu. Sudah ada terjemahan. Bisa dibuka, bisa dimiliki, kemudian dibaca untuk menambah wawasan kita. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam punya bagaimana hubungan beliau dengan istri beliau. Bagaimana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang masyarakat di sekitarnya, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Karena tidak boleh jamaah kita meremehkan ibadah Nabi atau berlebih-lebihan, tidak boleh. Jadi sekedar dengan semangat itu tentunya dibutuhkan semangat, tetapi bukan semata-mata semangat, harus dituntun dengan aturan syariat. Tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita tentang jaa salah satu rohtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadah Nabi. Maka yang ditemui, yang didapatkan adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanyakan bagaimana ibadahnya Nabi, maka diceritakan Nabi begini, Nabi begini. Maka salah satu di antara 2-3 orang ini mengatakan, kalau begitu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita? Nabi sudah diampuni dosanya, diterima amalan ibadahnya, dijamin masuk surga, ibadahnya luar biasa. Sedangkan kita ini tidak ada jaminan, kok malas-malasan. Maka salah satu di antara 3 orang ini mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak pernah tidur. Subhanallah. Siapa mengatakan sholat malam tidak bagus?
adalah solat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sepertiga malam terakhir. Tapi lihat jamaah, dia akan solat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya akan puasa sepanjang hari dan tidak akan buka. Pokoknya tiap hari dia akan puasa. Yang ketiga mengatakan, setelah mendengar uraian ibadahnya Nabi, kalau begitu saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah. Kalau kita lihat jamaah, tujuan ini semuanya adalah baik. Ingin sholat malam supaya banyak amalan-amalan kebaikannya, ingin puasa terus supaya banyak amalan-amalan kebaikannya, termasuk tidak menikahi wanita supaya tidak mengganggu dia. Tapi ketika informasi atau berita ini disampaikan oleh istri Nabi SAW terkait dengan apa yang dilakukan orang ini, maka Nabi mengatakan, Anda yang mengatakan seperti itu, begini dan begini dan begini, maka mereka mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika itu, ana atqakum minallah, saya ini orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sholat malam tapi saya tidur. Saya puasa, saya buka puasa, saya berbuka. Dan saya menikahi wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Adalah, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah dari kami. Maka artinya yang kita ambil pelajaran di sini jamaah, kenapa? Karena ketidaktahuan bagaimana ibadah Nabi, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia sendiri karena faktor semangat sehingga terjadi seperti ini. Semangat dibutuhkan, tetapi harus dibarengi dengan ilmu syar'i. Ada ilmu syar'i yang kita tahu tanpa semangat tidak akan jalan. Harus sejalan jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi ilmu, bahagian ilmu yang pertama adalah ma'rifatullah. Yang kedua adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dia bagian ilmunya, belum 4 yang diwajibkan diketahui atau dipelajari, ini baru 1 tentang ilmu. Dan ilmu ini yang di bagian ilmu ini terbagi 3, mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam. Nah, bagaimana mengenal agama Islam jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya dengan kita harus belajar. Harus belajar. Bukan sekedar pengakuan atau di KTP Islam, tapi kita tidak pernah mengkaji dan mempelajari agama itu sendiri. Gimana bisa jamaah? Belajar agama pun harus diikat dengan sesuatu, sehingga Syekh mengatakan bil adillah, harus dengan dalil. Kalau ada permasalahan seperti ini, mana dalilnya? Kita tidak boleh mengatakan ini haram, ini halal dalam urusan agama illa bid dalil, kecuali dengan dalil. Seperti sholat, ada orang yang mendengar bahwasanya keutamaan sholat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, itu adalah dari hadits Aisyah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka dia cepat ke masjid, nunggu azan, setelah azan dia langsung sholat 2 rakaat. Masih panjang waktu, dia tambah lagi 2 rakaat. Masih ada waktu, dia tambah lagi 2 rakaat. Jadinya semuanya dapat 6. Dengan menganggapan bahwasanya 2 saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gimana kalau 6? Betul, kalau secara akal logika kita. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah 2. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau anggapannya seperti ini, maka bukan pahala yang dia dapatkan, tetapi dosa. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan. Kecuali jamaah, ketika dia masuk ke masjid, dia niat yang pertama setelah azan ini, dia ingin sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, kemudian masih ada waktu sunnah rawatib qabliyah subuh, berarti pas 6. Maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau semuanya dia niatkan dengan niat itu hadits tadi, maka ini keliru, karena tidak sesuai dengan aturan syariat.
Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Islam, mengenal agama Islam dengan mempelajarinya, mengkaji Al-Qur'an, hadis, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan bil adillah, dengan dalil. Apakah dari Al-Qur'an ataupun dari hadis yang diuraikan, yang dibahas, yang disebutkan oleh para ulama, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mana mereka menghabiskan umur-umur mereka untuk mengkaji dan mempelajari agama. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, bahagian dari ilmu. Jadi saya ulangi, Syekh mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Diwajibkan bagi kita untuk mempelajari 4 masalah, 4 perkara. 1, al-ilmu. Ilmu terbagi 3. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua, masih banyak, masih ada waktu. Masih 5, oh masih, insyaallah. Yang kedua, poin yang kedua, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah as-saniyatu al-amalu bih. Nah, perhatikan di sini. Setelah kita berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, apa yang kita lakukan adalah mengamalkannya. Adalah mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Jangan ditunggu nanti banyak dikumpul sekian banyak baru mau beramal. Tidak, setiap kita dapatkan apa yang dari ilmu agama yang benar, yang sahih, amalkan. Ini yang harus kita pelajari adalah al-amalu bih, adalah mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya mengamalkan dari tuntutan-tuntutan, keharusan-keharusan ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi, dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Keharusannya adalah kita amalkan, kita aplikasikan. Setelah kita ketahui, harus kita laksanakan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, al-amalu, amalan itu fil haqiqati, hakikatnya adalah huwa samaratul ilm, itulah buahnya ilmu. Ilmu tidak dikatakan berhasil, tidak memiliki hasil kecuali dengan amalan. Sehingga kata para ulama, amal itu adalah samarah, adalah buah. As-samaratul ilm adalah buahnya ilmu. Sehingga seseorang jamaah, perhatikan keterangan-keterangan para ulama. Kalau kita lihat sekarang, masya Allah, orang dari retorikanya memukau dan yang lainnya, tetapi keterangan dari para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya tulisan, bagusnya memukau, bisa menyihir seseorang. Kan ada itu ucapan, kata-kata kita bisa memukau sehingga menyihir orang. Bukan itu, bukan terbatas itu. Riwayat hafalan Al-Qur'annya, hafalan haditsnya, riwayat haditsnya, subhanallah, dia kuasai. Sehingga para ulama mengatakan laisal ilm bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan sekedar banyaknya riwayat. Walakinnal ilmu al-khasyah. Tetapi ilmu itu adalah semakin banyak ilmu kita, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu. Itulah ilmu jamaah. Sehingga tidak usah terlalu heran jamaah ketika kita lihat orang, subhanallah, bicaranya luar biasa, penjelasannya luar biasa, tapi tidak diamalkan, maka tidak ada manfaatnya. Sehingga kita berharap jamaah, dengan kita mengetahui Allah, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya, kita amalkan. Itu tugas kita yang kedua, adalah mengamalkannya, karena itulah hasil. Sehingga para ulama mengatakan faman alima atau faman amila bila ilmin faqad syabahu an-nasara. Kata Syekh Ibnu Utsaimin,
Siapa yang beramal tanpa ilmu maka sama dengan orang-orang Nasara. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi faman amilah bila ilmin, siapa yang beramal tanpa ilmu faqad syabahu an-nasara. Waman alima walam ya'mal, dan siapa yang berilmu tapi tidak beramal faqad syabahu al-yahud, maka sama dengan orang-orang Yahudi. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang yang punya ilmu tapi dia tidak amalkan, itulah al-maghdub. Itulah yang mendapatkan murka. Dia punya ilmu, dia tahu tapi tidak diamalkan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ad-dhal, kenapa? Dia cuma semangat beramal tapi tidak didukung dengan ilmu. Maka ini dia tersesat. Itulah yang disebutkan ad-dhallin. Itulah yang kita minta perlindungan dari orang-orang seperti ini. Ada ilmu tapi tidak diamalkan, kita minta perlindungan kepada Allah. Ada orang yang cuma semangat beramal tanpa ilmu, itu yang kita hindari juga. Itu yang kedua. Sudah ya? Yang ketiga, yang wajib kita pelajari setelah kita punya ilmu, kita amalkan apa lagi? Ad-da'watu ilai. Kita harus sampaikan. Kita harus ajarkan. Dan ini jamaah, merupakan perkara yang tidak bagus di zaman kita sekarang. Dikatakan nanti seorang yang bisa mengajar itu ketika lulusan luar. Ini keliru, tidak benar. Kita sudah selesai di pondok pesantren, kita menguasai suatu bidang ilmu tertentu, ajarkan yang kita kuasai. Nah, ini yang jadi masalah. Oh, saya tidak mau belajar sama dia, bukan lulusan luar. Ini musibah. Jadi ini yang diperhatikan adalah ad-da'watu ilai, adalah mengajarkan. Dan ingat, ini yang banyak juga kita terjatuh di sini, masalah dakwah. Al-uslub ad-da'wiyah, uslub-uslub dalam berdakwah. Ini yang paling banyak kita jatuh juga di sini dalam menyampaikan ilmu. Terkadang kita itu adalah menggunakan sistem kekerasan, terutama pada orang tua kita jamaah. Ini hati-hati adik-adik sekalian yang di pondok pesantren dapat ilmu seperti ini, pulang di rumah orang tuanya yang dibabak belur. Oh, ini sesat, ini kafir, ini. Naudzubillahi min dzalik. Uslub dakwah butuh diperhatikan. Sehingga terkadang orang tua kita itu tidak senang duduk sama kita. Kenapa? Setiap duduk diceramai. Ini anak saya setiap duduk baru sedikit sudah ceramah sampai selesai. Ini ada uslub yang sangat bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin, Masya Allah. Beliau mengatakan, di antara uslub-uslub dakwah menyampaikan agama yang mulia ini, agama ini adalah agama yang mulia, tetapi terkadang adalah person-personnya atau oknum ini yang tidak bagus. Ini yang tidak bagus. Padahal agama ini agama yang bagus. Nah, maka diantara hal yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah beliau mengatakan tentunya dengan bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Ketika memberikan nasihat dengan cara yang hasanah, yang baik. Walaupun sekali itu adalah musuh kita, tetap nasihati dengan baik. Ini kata beliau dengan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Ajaklah dia, dakwah dia, sampaikan dia dengan cara bil hikmah. Nah, ini yang biasanya kita keliru di sini. Juga ketika memberikan nasihat adalah harus mau'idatu hasanah. Kalau mengharuskan berjidal berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang bagus. Nah, ini yang jadi masalah sekarang jamaah. Ini yang jadi masalah sekarang. Sehingga Asy-Syaikh di sini menyebutkan di antara majalatud dakwiyah katsiratun minha, di antara bentuk-bentuk uslub dakwah di antaranya perhatikan di sini. Pertama adalah ad-da'watu bil khutbah atau bil khitabah. Nah, itu dengan khutbah, itu juga termasuk dakwah. Ada juga dakwah wa ilqaul muhadarat, menghadiri daurah muhadarah, taklim, majelis taklim, termasuk adalah dakwah.
Terus wa minha ad-da'watu ilallah bil maqalat. Ya mungkin dengan ucapan-ucapan kita atau dengan tulisan-tulisan kita, makalah-makalah. Kita tidak bisa menyampaikan, belikan buku, berikan ini. Nah itu. Kemudian juga diantaranya adalah wa minha da'watu bi halaqatil ilm, dengan halaqah-halaqah. Seperti misalnya ini kita rutinkan tiap malam Selasa ada rutin, malam Kamis misalnya ada rutin. Nah itu adalah halaqah-halaqah ilmu. Atau terkadang kita lebih sedikit, ada yang sudah bisa dia ajari, dia kumpulkan 2-3 orang, dia ajari, dia pahamkan, itu juga termasuk adalah dakwah. Dakwah ini tidak mengharuskan kita harus terkenal. Ini yang jadi masalah. Terkadang kita ingin terkenal, menjatuhkan semua orang. Na'udzubillahi min dzalik. Merasa kita yang paling benar, yang lainnya semuanya salah. Sama orang-orang ini. Kita dunia ini milik kita berdua, jadi yang lainnya ngontrak. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kayak begini. Kayak surga ini hanya milik kita, yang lainnya tidak ada yang masuk. Subhanallah. Kayak surga itu adalah sudah kaplingan dia. Tidak bisa jamaah. Ini yang jadi masalah sekarang. Lihat. Di antaranya juga kata beliau adalah dakwah-dakwah ini adalah wa minha da'watu bit ta'lif. Adalah tentunya dengan tulisan-tulisan yang bisa menulis, silahkan. Tulis mungkin 1 baris, faedah-faedah dikirim, dibagikan. Subhanallah, itu juga dakwah. Nah ini terkadang kita kelirunya di sini. Bahkan beliau mengatakan di antara dakwah-dakwah ini terkadang dengan majalisul qahwah. Subhanallah, saya sebutkan duduk-duduk minum kopi, duduk-duduk berkeluarga, mungkin lagi makan acara dakwah sedikit, itu termasuk dakwah. Ada yang makan dengan cara tangan kiri, kita ingin tegur bagaimana caranya, tidak mungkin orang tua kita, om kita atau yang lainnya, maka ya adik-adik kita, dek kalau makan jangan pakai tangan kiri, itu tidak bagus. Nah kan itu dakwah. Nah ini yang butuh kita pelajari tentang uslub-uslub dakwah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar kita dakwah itu nanti urat leher itu semuanya berdiri baru dikatakan dakwah. Subhanallah, ini yang banyak terjadi. Dakwah itu banyak bentuknya. Bahkan Syekh menjelaskan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, terkadang sulit dakwah sampai kepada kita. Kenapa? Karena harus setiap ketemu tanyakan, dia serang, semuanya dia sikat, dia semuanya ini. Padahal Syekh mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin Masya Allah dakwah beliau, kenapa disegangi dari lawan, kawan maupun lawan? Syekh Ibnu Utsaimin ini diakui. Kenapa? Dakwah beliau luar biasa. Mungkin hanya menyampaikan, yang lainnya dia bahas yang lainnya, tapi di sela-sela itu terkadang dia sisipkan dakwanya. Setelah itu dia bicara perkara dunia. Nah ini seharusnya yang kita contoh jamaah. Ketika kita ketemu orang tua kita, om kita, saudara kita, kita jangan main membabak-babak saja seperti rumput yang dibabat habis. Butuh diperhatikan. Tidak, dakwah ini bukan sekedar kayak membalik telapak tangan, butuh bertahap sedikit demi sedikit. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti ada suatu saat kita akan bahas tentang uslubud da'wiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita itu tidak merasa kita yang paling baik. Intinya siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman para as-salaf, orang-orang terdahulu yang terbaik, para ulama, maka itulah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menempuh jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu taala alam bissawab. Baru 3 ya, karena waktu ini insyaallah cepat sekali. Jadi kita sebutkan 3. Nanti yang keempat insyaallah taala. Jadi saya sebutkan, Syekh mengatakan i'lam rahimakumullah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Baru kita sebutkan al-ilmu. Ilmu terbagi 3. Yang kedua, setelah kita ilmu adalah diamalkan. Yang ketiga adalah setelah itu kita sampaikan, kita dakwakan, kita ajarkan. Itu. Kemudian yang keempat nanti kita akan sebutkan insyaallah taala wallahu taala bissawab. Iya, saya kira ini dulu. Untuk santri. Oh. Insyaallah. Nah, sebelum saya tutup ini,
Saya ingin bagi-bagi hadiah. Semuanya ya. Siapa yang bisa, insya Allah. Ini masya Allah hadiahnya luar biasa ini, masya Allah ini. Bukan hadiah main-main ini. Ini yang pertama. Ini pertemuan keberapa kita ini? Kedua. Nah, sekarang angkat tangan yang bisa menyetor mata dari pertemuan pertama sampai sekarang. Nah, masya Allah ini. Ya. Nah, ini, tafadhal. Tapi tidak boleh lihat buku ya. Sekarang berdiri. Ini masya Allah hadiahnya luar biasa ini, masya Allah ini. Tafadhal. Matanya di store. Ya. Bisa. Nah, lolos lagi hadiah ini, masya Allah, barakallahu fiik. Syal, tafadhal. Saya mau store matan. Nah, tafadhal. Ta'allumu arba'i masailah. Sani yang kedua. Nah, masya Allah. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhal, taqaddam. Masya Allah, masya Allah ini. Masih ada dua. Siap-siap pertanyaan sekarang. Lihat. Ketika kita sebutkan tadi adalah kewajiban kita adalah al-ilmu, dan telah kita sebutkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Pertanyaannya sekarang adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dua cara. Nah, tunggu dulu. Dari saya mau lihat ini. Siapa? Nah, yang paling kecil ini, masya Allah. Berdiri. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Satu, dengan mengetahui ayat-ayat asy-syar'iyyah, yaitu Al-Quran dan hadits. Yang kedua, ayat-ayat kau seperti alam semesta. Masya Allah, barakallahu fiik. Taqaddam. Masya Allah ini. Ya. Yang terakhir, kan ada 3. Sabar yang tidak dapat ya, nanti insya Allah panitia berikan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya kita telah sebutkan tadi, siapa yang bisa menyebutkan di antara uslub dakwah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari arah sini dulu, sebelah sini, karena sebelah sana sudah, depan dengan samping kanan. Siapa yang bisa sebutkan 3? Nah, ini saya mau lihat siapa yang coba angkat tinggi tangannya. Masya Allah. Nah, yang paling belakang sana. Ayo berdiri, jangan lihat buku. Tidak boleh lihat buku. Ya. Dengan nasihat yang baik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya memberikan nasihat yang baik? Dengan ucapan yang baik. Terus apa lagi? 3, saya minta 3. Ya, dengan ucapan yang baik, terus dengan sopan santun yang masuk. Dengan ucapan yang baik, sopan santun, apa lagi? Bisa? Ya sudah ya, tidak dulu. Ya. Nah, dengan tulisan-tulisan. Apa lagi? Sudah, nanti ya insyaallah. Tapak antum. Ya, sekarang berdiri coba. Yang belakang dia.
Coba sebutkan cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalam bentuk khutbah, apalagi? Dengan menghadiri majelis taklim, apalagi? Dengan bentuk tulisan, apalagi? Dengan halaqah-halaqah ilmu, apalagi? Iya, masya Allah sudah banyak. Tafadhol. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Iya, nah, barakallahu fiik. Nah, jangan artinya antum merasa kecewa tidak dapat, insyaallah tunggu rezekinya antum, insyaallah. Iya, insyaallah. Nah, barakallahu fiikum jami'an. Ini dulu yang bisa Ustaz sebutkan insyaallah taala. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pelajaran kita, mudah-mudahan bisa berkah. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.